Halo pemirsa, angkot jurusan Subang Cimenteng di Subang, Jawa Barat terbakar. Tragis, seorang penumpang wanita tewas terjebak dalam angkot. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 86 jajaran kuda 86. Diduga korsleting listrik kios BBM di Malinau, Kalimantan Utara terbakar. Besarnya api menyambar rumah dan 2 dam truk yang ada di belakang kios BBM. Kepulan asap disertai kobaran api membakar sebuah kios penjual BBM di Desa Malinau, Kalimantan Utara. Banyaknya BBM di dalam kios membuat api dengan cepat membesar. Sebuah rumah dan 2 unit dump truk yang berada di belakang kios turut terbakar. Petugas yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api. Kebakaran diduga korsleting listrik dari dalam kios BBM. Kejadian kali ini yaitu kios BBM Malinau Lestari. Termasuk mungkin di dalamnya tempat tinggal. Informasi awal kita tadi dari korsleting listrik, api itu terlalu besar dan ini adalah BBM. Maka kami juga meminta bantuan dari masyarakat terkait dengan penggunaan pasir untuk mengantisipasi api yang dari BBM ini. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Malinau, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, angkot jurusan Subang Cimenteng di Subang, Jawa Barat terbakar. Tragis, seorang penumpang wanita terjebak tewas dalam angkot. Angkot jurusan Subang Cimenteng ini terbakar di Desa Cirangkong, Subang, Jawa Barat. Terdengar ledakan yang berasal dari angkot tersebut. Peristiwa terjadi saat angkot yang dikemudikan Enap 60 tahun ini dalam keadaan mengangkut penumpang. Tak sadarkan diri, seorang penumpang Mai 45 tahun tewas dalam kebakaran. Angkot diduga terbakar akibat korsleting listrik. Kebakar yang di dalamnya ada satu perempuan menjadi korban kebakaran yang mobil terbakar tersebut. Ini bisa terbakar kenapa dan? Kita masih dalam penyelidikan pihak Reskrim Polres Subang, belum bisa menentukan, masih dalam tahap penyelidikan. Diduga awal itu dari konsleting kabel. Lebih lanjutnya nanti mungkin hasil dari penyelidikan identifikasi Polres Subang. Korban dievakuasi ke RSUD Subang untuk diotopsi. Sementara angkot dievakuasi ke Polres Subang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Herawan, iNews melaporkan. Diduga pelaku tabrak lari, mobil yang ditumpangi 2 pria dirusak warga di Medan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap warga saat terjebak lampu merah. Mobil terduga pelaku tabrak lari dikejar dan dirusak warga di Jalan Brigjen Katamso Simpang Jalan Pelangi Medan, Sumatera Utara. Warga meminta pengemudi berhenti dan turun dari mobil. Kejadian ini sempat membuat panik pengguna jalan lainnya. Usai diberhentikan, pelaku kembali tancap gas kabur melarikan diri. Pelaku ditangkap saat terjebak lampu merah hingga jadi bulan-bulanan warga. Ya, sebagian saya dengar mengatakan bahwasannya dia merampok mobil. Ada lagi sebagian katanya dia nabrak orang terus lari, dikejar orang dari pajak Sukaramai. Pas lampu merah. Oh, pas lampu merah. Nah, ya di masa warga dihancurkan warga lah. Nampakku itu 2 orang. Hancur lah peot. Pokoknya kacanya hancur semua. Pelaku dan mobilnya diamankan di Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah suami istri korban tewas akibat bus pariwisata terjun ke jurang di Tasikmalaya telah dimakamkan. Diduga sopir bus yang membawa rombongan guru SD dari Jatinangor, Bandung itu mengantuk. Seorang wanita penumpang bus belum ditemukan.
Usai divisum, jenazah Ibtu Olih Komarudin dan Esi Sukaisi, istrinya yang merupakan guru SD, dimakamkan dengan prosesi militer di kampung halamannya di Kecamatan Cipaku, Ciamis, Jawa Barat. Keduanya tewas dalam kecelakaan bus pariwisata City Trans Utama yang masuk jurang sedalam 20 meter di Jalan Rajopolah, Kabupaten Tasikmalaya. Kecelakaan bus yang membawa rombongan guru SD dari Jatinangor, Bandung ini menewaskan 3 penumpang, puluhan luka-luka. Dedi Kurnia, sopir bus yang diduga mengantuk saat mengemudi, ditetapkan polisi sebagai tersangka. Sebelum masuk jurang, bus pariwisata yang melaju dari arah Bandung menuju Pangandaran ini sempat menabrak pohon. Bus pariwisata telah dievakuasi dari dasar jurang menggunakan 3 mobil derek dan 1 alat berat. Petugas masih mencari Siti Munawaroh, 1 penumpang bus yang belum ditemukan. Yang akan kita lakukan bahwa di bawah, di mana tempat posisi bangkai badan bus ini berada, sedang dilakukan evakuasi gabungan TNI, Polri maupun BPBD dalam rangka pencarian baik barang maupun manusia yang masih dinyatakan oleh pihak keluarga sampai saat ini belum ditemukan. Sejumlah korban luka yang sebagian besar alami patah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Dari Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat, Acep Muslim dan Asep Juharyono, iNews melaporkan. Panik akibat menabrak seorang pengendara motor. Sebuah bus melaju kencang hingga menabrak 3 motor lain di Asahan, Sumatera Utara. 6 orang jadi korban, 1 diantaranya tewas. Ibu ini histeris mengetahui anaknya Raihan 17 tahun tewas dalam kecelakaan di Jalan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Peristiwa berawal saat minibus berpenumpang 3 orang membawa Drijen Solar menabrak sebuah motor. Bukannya berhenti, bus terus melaju kencang hingga menabrak 3 motor lainnya termasuk motor korban. Usai menabrak, sopir dan 1 rekannya kabur. Sementara seorang penumpang bus yang nyaris diamuk warga diamankan polisi. 6 orang terluka, salah satunya korban tewas saat dalam penanganan medis. Apa? Dalam minyak. Dalam minyak mau ke mana? Mau bawa ke sana lah. Kan mobil apa itu? Bus. Putih. Mobil itu dia duluan nabrak tadi, Pak. Udah duluan nabrak di sana. Jadi kabar orang sana dia lari. Begitu lari di sini, dia nekan Mio. Itu yang suami istri. Nekan Mio, banting kanan lagi. Itulah nabrak yang anak muda itu. Naik kereta yang hitam, kereta hitam. Korban dirawat di RSUD Kisaran. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 pegawai Holy Wings Pusat ditetapkan polisi sebagai tersangka promo minuman keras yang mengandung ujaran kebencian. Sejumlah ormas melaporkan kasus dugaan penghinaan yang dilakukan manajemen Holy Wings. Kami meminta Aparat gabungan Polrestabes Bandung dan Satpol PP merazia 2 tempat hiburan Holy Wings di kawasan Paskal dan Sukajadi, menyita sejumlah kardus minuman keras. Razia dilakukan karena Holy Wings sedang melakukan promosi khusus minuman keras. Dimohonkan kepada seluruh pihak tempat-tempat hiburan di wilayah Kota Bandung sekiranya tidak menjual lagi atau tidak mengedarkan lagi yang bermerek Gordon. Jadi kita mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ratusan anggota Ormas di Kota Manado mendatangi tempat hiburan Holy Wings sebagai protes promosi miras dengan ujaran kebencian. Ormas ini meminta pihak Holy Wings meminta maaf karena menyinggung masalah agama. Sejumlah ormas DKI Jakarta mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan manajemen tempat hiburan Holy Wings.
Promosi minuman keras gratis bagi pengunjung dianggap memicu ujaran kebencian. Jadi ini satu pembelajaran besar untuk tempat hiburan tersebut bahwa Indonesia ini negara Islam terbesar dan Nasrani juga banyak di sini. Janganlah diremehkan orang yang kita agung-agungkan. Stop sampai sana gitu loh. Jadi insya Allah kedepannya ini pembelajaran yang berharga untuk pihak HW maupun semua tempat hiburan dan semua elemen masyarakat untuk jangan pernah membawa-bawa agama. 6 pegawai Holy Wings ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dari laporan keresahan warga. Polisi menemukan promosi minuman keras diposting dari manajemen kantor pusat di Tangerang melalui akun resmi media sosial Holy Wings. Selain itu, promosi dianggap menyinggung agama, bertujuan menambah pelanggan. Bahwa ada beberapa orang yang akan dimintain pertanggungjawaban secara hukum, sehingga terhadap beberapa orang tersebut dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Ada 6 orang yang kita jadikan sebagai tersangka, yang kesemuanya adalah orang yang bekerja pada HW perusahaan tersebut. Konten-konten tersebut untuk menarik pengunjung datang ke outlet HW, khususnya di outlet yang persentase penjualannya di bawah target 60%. Para tersangka dijerat pasal berlapis sesuai peran dalam manajemen dan penyebaran ujaran kebencian dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sengaja membakar rumah, seorang pria diamankan warga di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Pelaku ternyata membakar rumah disuruh seseorang dengan imbalan uang Rp150.000. Seorang pria diamankan warga ke kantor RW Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur karena dicurigai sengaja membakar rumah warga saat dini hari. Pelaku tertangkap tangan saat membakar rumah kontrakan. Untungnya api bisa dipadamkan oleh warga sebelum membesar. Yang kelima kalinya. Iya, tadi udah sempat dibakar. Udah sempat terjadi kebakaran. Itu rumah warga sini juga berarti ya? Iya benar. Malah bekas kontrakan dia, saudaranya dia juga sebelahnya. Sebelumnya dia pernah punya masalah nggak Bang di sini? Oh, nggak pernah. Pengakuan pelaku beraksi dalam kondisi mabuk minuman keras membuat warga geram. Namun belakangan ia mengaku disuruh seseorang dengan imbalan uang Rp150.000 untuk setiap rumah yang dibakar. Warga juga menyita alat bukti kain yang disiram minyak tanah dan korek api. Bakar rumah seseorang berarti kan? Iya. Nah terus setelah itu lu dibayar berapa buat bakar itu? Belum dibayar. Dijanjiin dibayar berapa? 150. 150.000. Wah, yang udah lo lakuin berapa kali bakar? 2 dong. 2 rumah. Iya. Dengan cara apa? Korek. Dengan cara korek. Udah sempat terbakar berarti ya? Iya. Pelaku dibawa polisi ke Mapolsek Jatinegara. Sementara pemilik rumah kontrakan kesal dan mengusir kerabat pelaku yang mengontrak di lokasi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Komplotan pencuri motor menggasak 2 motor di rumah kos di Matraman, Jakarta Timur. Para pelaku nekat beraksi meski disaksikan warga. Aksi 4 pria pelaku pencurian motor di sebuah rumah kos di Jalan Galur Sari 1, Matraman, Jakarta Timur terekam CCTV. Para pelaku berbagi tugas. 2 pelaku berperan sebagai eksekutor merusak kunci kontak motor incarannya. Tak butuh waktu lama, pelaku membawa kabur 2 motor milik penghuni kos. Warga yang melihat kejadian itu tak curiga karena menyangka para pelaku adalah penghuni kos. Korban baru menyadari saat melihat motor miliknya hilang dan melihat rekaman CCTV.
sama si penghuni, kan bisa ada dua motor yang hilang ya. Penghuni satunya dia kok motor aku nggak ada gitu. Nah dari situ dia bilang ke si penjaga, dan penjaganya ngelihat oh ternyata motornya Desi juga nggak ada ya. Habis itu si penjaganya itu naik ke kamar aku ngasih tahu. Nah itu sekitar jam 8-an. Nah dari situ jam 8 kita tahu ternyata motor kita berdua tuh udah hilang, dan kita udah cek CCTV, ternyata memang diambil, dan itu CCTV-nya memang kejadiannya di jam 5.15-an. Berbekal rekaman CCTV, korban laporkan aksi pencurian ini ke polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bayi berusia 5 bulan dibunuh ibu kandungnya di Surabaya, Jawa Timur. Mayat dibiarkan, ditinggal pelaku berlibur keluar kota. Bagaimana pembunuhan sadis ini terungkap? Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama Sergap.